Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang mau bacain semua energi tentang kamu dan sekitarnya. Oke. Full moon di Aquarius baru aja lewat. Oke. Dan itu terakhir. Dan artinya ada perubahan dalam identitas kamu yang how you approach your life, ya, maksudnya bagaimana kamu menanggapi tentang kehidupan kamu sendiri, tentang perilaku kamu sendiri. Mungkin ada ending di situ, ya, ada yang emang harus kamu harus berubah gitu, jadi kamu harus tinggalkan, ya. By the way, gue akan ngambil satu kartu buat untuk setiap deck yang berbeda, cuman untuk melihat semuanya. Oke, langsung aja biar nggak kelamaan. Aquarius, untuk kamu semua yang baru join dan belum join channel, belum subscribe, silahkan subscribe kalau emang suka gimana gue baca. Dan untuk kalian semua yang memang udah di channel gue, kalau emang suka sama artikel yang gue buat ini, konten yang gue buat ini, jangan lupa untuk like and share, bantu gue untuk membangun channel gue. Dan kalau mau donasi banget diharapkan loh. Karena pandemik mukul gue keras emang sebagai traveler. Makanya dalam 3 bulan ini gue fokusnya cuma di sini, bagaimana membangun hidup gue dengan passion gue. Okay. Legends, learn from those who inspire you. Dan buat gue legends ini adalah kamu sendiri, fellow Aquarius. Hari ini kayaknya Aquariusnya gue keluar, bukan Pisces. Gue Pisces menurut Western astrologi. Menurut Vedic gue Aquarius. Belajar dari legends itu, belajar dari mereka yang memberi inspirasi kamu. Oke. Buat gue itu adalah diri kita sendiri. Tapi kita harus nyelam ke dalam. Nyelam banget ke dalam. Karena ternyata kita juga dasarnya itu tak terlihat. Kok nggak keluar ya aku? Ya. Universe Tarot bilang, energy flows where my intention goes. Energi mengalir kemana intensi kita mengarah. Oke. Jadi kalau kita fokusnya, intensi dan fokus kita adalah hal-hal yang membuat kita kecil, menjadi kecillah kita. Oke. Kalau kita fokusnya ke kemarahan, kebencian, semakin bencilah kita, semakin marahlah kita, gitu. Jadi harus menyelam lebih dalam lagi. Sama, the key to prayer is to forget what I think I need. Kunci dalam berdoa adalah melupakan apapun yang gua pikir gua butuh. Ini kata lainnya buat gua adalah the best expectation is nothing to expect. Jadi ekspektasi yang terbaik adalah tidak berekspektasi. Tadi lupa jelasin ini kalian merilis semua apapun yang kalian anggap membatasi kalian dan memberatkan kalian. Artemis, guardian, you and your loved ones are safe and spiritually protected. Kamu dan yang kamu cintai semuanya adalah aman dan secara spiritual
protected apa ya, terjaga, dijagain. Semua aman kalau kita percaya dan tidak khawatir. Fokus kita di mana? Belum kali. Aqua. Oke, Aqua, pengen banyak ngomong ya. The Empress kebalik sama The Tower kebalik. Artinya kalian belum siap memulai atau mengakhiri. The Tower-nya kebalik nih. Perubahan itu belum ada. Jadi ya tidak ada yang akan dimulai. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang baru. Tidak ada perubahan, tidak akan ada ya resultnya seperti itu. Selama kita tidak berubah, tidak akan ada perubahan. Jangan ngarep perubahan ada kalau kitanya juga tidak mau berubah. Sesimpel itu ya. The Empress itu apapun yang akan lahir, energinya divine feminine. Di saat ya divine feminine artinya semua tentang feminine side kita ya. Setiap individu punya feminine dan masculine side. Femininnya kita ya, artinya emosional kita nggak taking care itu gitu loh. Kita tidak menjaga, kita tidak nurturing itu tidak nurture apa yang kita rasa dan emosi kita. Akhirnya ya tidak ada yang lahir. Semakin kita nggak membiarkan segala sesuatu yang tidak kita senangi itu terus berlanjut, tidak akan ada perubahan. Emosional kita, oh ya gue lupa, sekarang tanggal 8. Artinya Lionsgate Portal. Di tahun 2020 ini gila sih. Jadi Lionsgate Portal itu maksudnya adalah kita align ya, bumi ini align, planet bumi align, jadi artinya sejajar dengan bintang Sirius. Bintang Sirius itu bintang yang paling besar, cahayanya paling hampir kayak matahari ya. Dan itu memberi terang, istilahnya kayak terang di ujung tunnel gitu, lampu di ujung tunnel. Karena kita dari awal tahun 2020 dengan karantina, dengan energinya Capricorn sama Cancer, dan semuanya dengan pandemik segala macam, kita semua terpukul. Entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam relationship, entah itu di dalam rumah, ya, lingkungan kita, semuanya. Kita dipaksa untuk merenung dan hening, stillness, diam. Dipaksa diam. Kita dipaksa untuk self work, ya. Bekerja dari dalam, bekerja tentang diri kita sendiri, merenung, dive into ourselves. Artinya ya kita disuruh menyelam ke dalam diri kita sendiri untuk melihat apapun yang kita potensi dari kita sendiri. Dan portal Lionsgate artinya adalah personal power, the light at the end of the tunnel, the personal power. Tidak akan membiarkan diri kita menjadi kecil. The Tower in reverse. Aqua, it's not you. Aquarius itu rebel. Aquarius itu energinya selalu yang punya visi tentang masa depan. Teknologi, masa depan, visi, misi, keadilan sosial, kesadaran bersosialisasi, dan harapan. Menjadi kecil itu bukan Aquarius banget, bukan energi Aquarius. Tidak mau berubah, itu bukan energi Aquarius. Aquarius selalu mempertanyakan status quo.
Bahkan peraturan-peraturan yang mengekangnya akan dipertanyakan. Oke. Apapun yang ini ending dan beginning sih. Ini ending dan beginning ya. Dan Leo itu ada di relationship kamu ya. Kita ada di Leo season. Kita ada di musimnya Leo. Karena matahari ada di Leo. Leo itu ada di rumah ketujuh kalian. Untuk Aquarius rising sign ya tepatnya gue ngomong. Tapi untuk Sun dan Moon sign juga bisa. Yang jelas Leo, matahari itu ada di lagi memberi terang semua yang berhubungan dengan relationship buat kalian Aqua. Apapun yang gelap di situ akan diterang, akan dikasih terang. Yang kamu bilang itu tidak ada, itu akan menjadi ada. Yang kamu nggak anggap, itu akan terlihat. Karena semua kegelapan diterangin. Semua secret, kalau memang ada, keluar. Kamu selalu menahan emosi kamu, akan keluar. Any kind of relationship ya, business partner, sahabat, keluarga, saudara, kakak adik, ya, tetangga. Dan new moon in Leo tetap di situ. Nanti akan ada beginning juga di situ. Ini stress. Ini The Empress ini juga bisa dibilang orang ketiga. Oke. Dan Empress itu juga fertility. What you got? Ten of Swords. Pembunuhan karakter, ya, yang lama dan mencoba untuk bangkit dari kubur, menjadi the new you. Meninggalkan kamu yang lama. Seven of Cups kebalik. Artinya kamu sudah inner work sebenarnya. Inner work itu pekerjaan menyelam tadi udah kamu lakukan sih sebenarnya, sehingga kamu sudah merilis itu semua beban-beban yang membatasi kamu. Oke. Dan kamu udah siap melepaskan itu semua ilusi, idealisme, fantasi, mimpi yang memang tak akan menjadi nyata. Kamu sudah menentukan mana yang benar-benar nyata buat kamu. Oke. Ini energinya Pisces. Pisces itu ada di rumah kedua kalian, yaitu income, money, prioritas kamu, apa yang menurut kamu bernilai, punya nilai, dan etika dalam bekerja, ya. Dan Neptune retrograde di Pisces. Oke. Artinya kita semua lagi diminta untuk merevaluasi idealisme kita. Apa yang kamu pegang sebagai nilai? Bahkan materi yang kamu punyai, harta karun, saham, rumah, mobil. Four of Pentacles kebalik. Ini kalau tegak, kamu masih memegang, holding on too tight gitu ya. Kamu masih kamu masih jaga banget semua yang kamu pegang itu bernilai buat kamu. Kamu masih pegang kuat, kenceng, bikin kamu waspada dan khawatir selalu untuk kehilangan apapun yang kamu pegang itu sebagai nilai. Kebalik artinya kamu sudah melepaskan itu dan kamu bisa menjadi lebih terbuka.
Nine of Cups. Ya. Ini kalau rata-rata tarot reader akan bilang happiness, wish fulfillment. Buat gue enggak. Buat gue ini entertainment card. Happy, ya happy. Sementara tadi. Instant gratifikasi atau pelarian. Atau mungkin beberapa dari kamu memang wish fulfillment. Karena kamu penuh. Di sini gue nggak tahu kenapa gue ngelihatnya juga dia hidup live to the fullest, kesannya seperti itu, nggak peduli gitu, kesannya gitu, nggak peduli, yang penting sekarang gue seneng ya. Tapi ini lebih ke instant gratifikasi sih. Lihat materinya di sini. Bias dan semu, kebahagiaan yang semu. Dan gue udah pre-shuffle Literary Witch. Katanya ini Literary Witch Oracle ya, karena gue nggak punya manualnya, jadi gue pre-shuffle. Kalau emang keluar kartu-kartu yang memang gue butuh riset, gue riset dulu. Nah, untuk kalian yang keluar adalah Lantern kebalik. Kalau upright ya, kalau tegak, dia memberi sinar. Kalau begini artinya burn out, kalian terbakar sendiri. Jadi jangan sampai nunggu the tower ini ya membakar kalian sendiri, jatuh menimpa kalian sendiri sebelum semuanya bisa dimulai. Burn out ini karena terang selalu terang. Portal Lions Gate seperti terang itu sendiri, bisa membimbing kita, memberi arah kita, memberi terang jalannya kita ya. Tapi dan itu biasanya membawa kebenaran dan kebahagiaan, terang ya. Tapi seperti matahari, kalau kelamaan kalian bisa terbakar. Kalau kalian tidak memanfaatkan atau bahkan tidak menghargai adanya terang itu sendiri, semua manfaat dan kegunaannya juga akan malah jadi bumerang buat kita sendiri. Oke, gitu aja. Segitu aja ya aku. Kita ketemu di lewat jam malam berikutnya.